Ada orang misalnya kecelakaan sedahsyat itu kok selamat, terus beritanya ini di antara sekian orang yang tewas ada satu orang yang mendapat mukjizat sehingga dia masih hidup. Nah itu kalau tidak hati-hati kamu, wah ini jangan-jangan habis kecelakaan jadi nabi dia, kok dapat mukjizat. Tapi ya memang bahasa Indonesia secara umum mendefinisikan mukjizat itu pokoknya peristiwa luar biasa, begitu saja. Ya kalau definisi pasnya sebenarnya mukjizat itu hanya untuk nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Filsafat Online. Kali ini kita akan melanjutkan kembali ngaji filsafat bersama Pak Fardun Faiz dengan tema Karomah episode 1. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Baik, bismillah. Karomah ini kalau dalam Islam itu salah satu jenis khawarikul ada. Baik. Khawarikul ada itu sesuatu yang tidak sama atau berbeda, atau kadang diterjemahkan menyalahi adat. Adat itu yang biasanya yang normal. Baik. Khawarikul ada itu dalam bahasa Indonesia kadang diterjemahkan peristiwa yang luar biasa. Jadi bukan peristiwa biasa-biasa saja. Nah, di hampir semua agama ada pandangan tentang peristiwa yang luar biasa ini. Nah, kalau dalam Islam ternyata jenisnya banyak. Ini kan kalau dalam bahasa Inggris kan kadang hanya pakai istilah miracle, mukjizat. Baik. Nah, ini bagian dari mukjizat. Kita awali. Ya, padahal mukjizat itu peristiwa luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi. Baik. Jadi untuk penguat dakwahnya. Meskipun kalau dalam bahasa Indonesia kata mukjizat ini rasanya umum saja. Ada orang misalnya kecelakaan sedahsyat itu kok selamat, terus beritanya ini di antara sekian orang yang tewas ada satu orang yang mendapat mukjizat sehingga dia masih hidup. Nah itu kalau tidak hati-hati kamu, wah ini jangan-jangan habis kecelakaan jadi nabi dia, kok dapat mukjizat. Tapi ya memang bahasa Indonesia secara umum mendefinisikan mukjizat itu pokoknya peristiwa luar biasa, begitu saja. Ya kalau definisi pasnya sebenarnya mukjizat itu hanya untuk nabi. Nah, kalau karomah ini untuk para aulia, orang-orang yang dicintai Allah. Malam hari ini kita membahas karomah ini saja. Mungkin lain waktu kita bahas mukjizat. Baik. Nah ini kalau karomah itu untuk para wali. Masih ada lagi ma'unah. Ma'unah itu untuk kita, orang biasa-biasa. Kadang-kadang kita ngalami juga hal luar biasa. Kayak tadi kecelakaan begitu dahsyatnya tapi masih selamat, masih segar bugar. Itu sebenarnya pasnya ya ma'unah. Baik. Jadi peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah pada orang biasa. Ada lagi nanti namanya irhas. Irhas ini peristiwa luar biasa yang diberikan pada calon nabi. Baik. Jadi orang yang nantinya oleh Allah diberi wahyu untuk jadi nabi itu sejak awal, sejak kecil memang dijaga oleh Allah dan terhindar dari bahaya, dilindungi dari berbagai musibah, bencana, dan lain sebagainya. Ini namanya irhas.
Seperti Rasulullah itu waktu sebelum beliau mendapat wahyu, misalnya berdagang kemana melalui padang pasir, itu selalu ada awan yang menaungi sehingga tidak panas. Baik. Itu namanya irhas. Nah, kayak misalnya malam hari ini kan suasananya agak panas, agak sumuk, tapi mungkin ada kok sendirian, saya seger-seger aja Pak, dingin Pak. Itu mungkin, tapi bukan irhas, kalian bukan calon nabi. Ini namanya ma'unah. Baik. Nah, kalau kalian, kita ini orang biasa, namanya ma'unah. 4 yang atas ini positif, luar biasa tapi positif. 3 yang terakhir luar biasa tapi negatif. Oke. Ada namanya istidraj. Istidraj itu peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang negatif, orang jahat, orang banyak dosa, orang banyak maksiat. Baik. Itu kadang oleh Allah diberi juga anugerah-anugerah yang luar biasa. Tapi ini dalam rangka biar dia tidak sadar-sadar, biar nanti menghukumnya mantep. Baik. Nah, kayak kalian kalau ada temenmu ngapain, ya wes terus no, ayo terus no, itu kan kamu ancang-ancang sebentar lagi tak sikat kamu. Nah, itu mirip istidraj itu begitu. Kamu diusili temenmu terus kamu, ya tunggu aja, ayo wes terusin, tunggu aja. Nah, kan, nah, itu kalau kamu tidak sadar-sadar, padahal ini istidraj, itu pada saatnya ya habis kamu. Baik. Dengan murkanya Allah dan siksanya Allah. Ini namanya istidraj. Jadi maka ya, yang untuk kita orang biasa, Pak saya itu padahal sholatnya masih bolong-bolong loh Pak, tapi kalau saya ngomong itu kok mesti pas ya, mesti cocok ya, jangan-jangan saya ini calon wali apa-apa ya. Enggak, ya itu mungkin istidraj saja dari Allah. Oke. Jadi memang sengaja dibuat begitu biar kamu tidak sadar-sadar. Kalau diingatkan dengan musibah, bencana, mungkin kamu cepat sadar, ya Allah, aku dosa apa, aku kok begini itu. Tapi kalau diberi nikmat terus, nah itu dikasih istidraj oleh Allah. Nah, kamu malah terlena, merasa sudah benar padahal salah. Nah, ada lagi sihir. Sihir ini perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang jahat untuk tujuan jahat. Ini sihir. Kalau Imam Ghazali menyebutnya salah satu ilmu yang madhmumah, ilmu yang tercela. Oke. Jadi ada ilmu-ilmu yang sebaiknya kita tidak usah mempelajari. Itu namanya sihir. Ada lagi yang terakhir namanya ihanah. Ihanah itu peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk menghinakan orang ini. Jadi derajatnya malah turun. Luar biasa, tapi luar biasa negatif. Misalnya ada zaman Nabi itu Nabi palsu, namanya Musailamah. Ada yang membaca nama pasnya sebenarnya Musailimah, tapi ya ini pokoknya ini orang ini ngaku Nabi palsu. Satu ketika dia ada orang buta datang dan dia bilang, nanti setelah saya berdoa butamu akan sembuh, kamu bisa melihat. Tapi begitu ini orang ini buta sebelah matanya, begitu Musailamah berdoa malah buta dua-duanya. Nah ini namanya ihanah. Jadi oleh Allah ditampakkan kehinaannya. Nah, kamu habis berdoa malah jeblok. Nah, itu ihanah. Jadi ini peristiwa luar biasa juga, cuma luar biasa mengenaskan. Jadi tidak selalu kalau istidraj jadi memang luar biasa positif sebenarnya, meskipun untuk orang yang negatif. Tapi kalau ihanah ini luar biasa negatif untuk orang yang negatif. Sama seperti sihir. Sihir itu kontennya negatif, tujuannya negatif, dilakukan oleh orang yang negatif. Jadi 3 yang terakhir ini memang keluar biasaan yang negatif. 4 yang atas ini
keluar biasaan yang positif. 3 dari 4 yang atas ini spesial, yang 1 umum, bisa untuk siapa saja. Nah, baik. Ini peristiwa-peristiwa khawarikul adah. Jadi dalam agama diakui memang ada peristiwa luar biasa ini. Baik, kita mulai ya. Malam hari ini kita membahas karomah yang merupakan anugerah Allah untuk para wali. Secara bahasa karomah itu artinya kemuliaan. Jadi kalau ini teman-teman mestinya sudah ngerti ya. Berarti orang yang mendapat karomah itu hakikatnya dimuliakan oleh Allah. Kalau secara istilah, biasanya istilah karomah ini dipakai juga kadang untuk muamalah. Untuk bidang muamalah itu karomah ini artinya orang yang dermawan. Orang dermawan itu kan mulia, suka membantu orang. Nah, kalau di bidang tasawuf ya tadi peristiwa luar biasa yang diberikan Allah pada para walinya. Nanti kita bahas sebentar apa sih wali dan cirinya itu. Definisi paling masyhur dari karomah misalnya kita ambil dari Jawahirul Kalamiyah Al-Jazairi. Kata beliau, karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang wali. Nah, ini definisi yang di mana-mana dipakai. Atau lebih panjang lagi, sesuatu yang luar biasa yang tampak dari seorang hamba yang jelas kebaikannya, yang ditetapkan karena adanya ketekunan. Nah, ketekunan ini istiqomah. Makanya tadi saya disebut oleh banyak para wali juga kuncinya karomah itu istiqomah. Dalam mengikuti syariat Nabi dan mempunyai iktikad yang benar. Kalau ini definisi dari Syekh Al-Bajuri, Tuhfatul Murid. Ini belakangan sering saya sebut referensinya ya, biar teman-teman tahu dan paling tidak nanti kalau ada yang motong-motong biar ngerti bahwa ini quotes-nya tidak dari saya. Karena banyak sekali potongan-potongan itu yang pakai nama saya, seolah-olah aku ini pinter banget, hebat banget. Wong ya cuma ngutip. Jadi semoga teman-teman tidak overestimate. Jadi tidak nganggep wah Faiz canggih sekali ya kalau bikin kalimat. Wong aku cuma ngutip. Itu kebetulan yang dianu pas bagus, nanti jangan-jangan yang dikutip pas jelek ya dianggapnya wah pikirannya kok kayak gini ya, bisa begitu nanti. Maka teman-teman yang motong-motong agak hati-hati ya. Lebih lengkap, lebih bagus. Atau ngertilah caranya motong biar enggak separuh-separuh. Saya khawatirnya kayak Fawailul lil musallin zaman Abu Nawas itu. Dipotong di situ saja. Wah, menurut Pak Faiz ternyata sholat itu bisa membuat orang masuk neraka. Dalilnya Fawailul lil musallin. Titik terus dipotong di situ. Nah, hati-hati dengan yang motong-motong. Baik, jadi ini definisi. Ini definisinya sederhana sebenarnya. Ada banyak definisi yang lain dan panjang-panjang. Tidak saya bawa ke sini, saya khawatirnya tambah ruwet, teman-teman tambah bingung. Pokoknya intinya, perbuatan luar biasa yang berasal dari orang soleh atau walinya Allah, itu namanya karomah. Ada banyak dalilnya. Antara lain yang ini kita kutip minggu lalu, dalil ini surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak sedih. Yo,
Dengan ukuran ini saja insya Allah saya dan teman-teman semua bukan wali. Wong kita gampang galau. Oke. Kita gampang panik, gampang sedih, gampang takut. Apa saja kita khawatirkan. Ya mungkin level kita memang bukan aulia. Kalau sudah levelnya aulia karena hidup itu sandarannya sepenuhnya Allah saja, tujuan dan orientasinya Allah saja, maka batinnya mutmainnah. Sehingga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takut dan tidak ada sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yaitu orang-orang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan, tidak ada ganti bagi kalimat-kalimatnya Allah. Dzalika huwal fauzul azim. Demikianlah itu kemenangan yang agung. Jadi orang yang sampai level ini itu ya mencapai kemenangan agung. Baik. Jalannya iman dan takwa, cirinya tidak takut dan tidak sedih. Dan pasti begitu. Kenapa? La tabdila li kalimatillah. Tidak mungkin berubah, itu sudah janjinya Allah. Oke. Baik, paling tidak ini dalilnya. Kenapa? Aulia itu kadang-kadang memang oleh Allah dianugerahi peristiwa luar biasa. Saya lanjutkan biar nanti bisa tuntas materinya malam hari ini. Hakikatnya karomah, ini saya ambil dari Hakim Tirmidzi. Jadi karomah itu hakikatnya 4. Yang pertama ikrom, yang kedua takdir, yang ketiga wala, yang keempat alamatul auliya fi dzahir. Ikrom itu berarti pemuliaan. Apa sih Pak tujuannya para wali itu kok diberi karomah? Ikrom, pemuliaan Allah terhadap mereka. Karena kesungguhannya mendekat pada Allah, dimuliakanlah oleh Allah. Namanya ikrom. Yang kedua takdir. Takdir itu yo memang harafiahnya takdir, tapi maksudnya qadar. Qadar itu ukuran, standar, nilai. Takdir berarti menegaskan nilainya si wali ini. Baik. Dengan ada karomah-karomahnya itu kan orang tambah mantap, beliau ini memang wali. Itu namanya takdir. Ada peristiwa yang luar biasa yang tidak masuk akal, kok bisa dilakukan? Oh, ini berarti memang bukan orang sembarangan. Harus kita hargai dia. Itu takdir. Yang ketiga wala. Wala itu penegasan kewalian. Kedekatan seseorang, kecintaan seseorang, ketaatan seseorang kepada Allah. Baik. Nah ini namanya wala. Dan yang terakhir alamatul auliya fi dzahir. Jadi penanda, penciri para wali di level fenomena, di level realitas. Baik. Jadi hakikatnya karomah apa? Ikrom, takdir, wala, dan alamatul auliya fi dzahir. Dia simbol pemuliaan Allah padanya. Adanya karomah itu menegaskan nilai ketinggian makomnya, takdir, dan menunjukkan kepatuhannya, loyalitasnya, kedekatannya dengan Allah, wala, dan bagi orang lain itu adalah tanda kewaliannya. Baik. Nah, ini untuk wali ya, berarti harus diawali dengan wala tadi, upaya sungguh-sungguh mendekat ke Allah. Jadi berarti apa? Tidak ada wali tiban.
Kan ada kalau dukun tiban ada, tiba-tiba bisa menyembuhkan sakti ada. Tapi kalau tiban tidak ada. Karena harus ada pendahuluannya kepatuhan kepada Allah. Mendadak wali tidak ada, mendadak nggak ada. Ada awalan amal solehnya. Baik, jadi ini hakikatnya karomah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Farudin Faiz bahwasanya karomah itu hanya peristiwa luar biasa yang diberikan kepada para wali atau kekasih-kekasih Allah. Dan arti karomah sendiri yaitu menurut bahasa tadi sudah dijelaskan yaitu kemuliaan. Nah, dan ciri-ciri wali kekasih Allah itu adalah dia yang selalu bertakwa, tidak mempunyai rasa takut, rasa gelisah, rasa galau akan ketentuan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita merasa sering gelisah, merasa sering galau, sudah jelas berarti kita bukan para wali ya. Nah, kalau berbicara masalah karomah para wali itu sudah banyak dijelaskan. Misalnya bagaimana cerita dari para wali Allah, seperti halnya oke, mungkin itu. Thank you yang sudah nonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.